Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kaifa halukunna? Alhamdulillah ana bi khairin ya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, anak murid banin dan banat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, di siang hari ini kita akan membahas tentang materi akil balik ya. Yang sebelumnya kita sudah menjelaskan, sudah belajar tentang fase perkembangan manusia ya. Kemudian ada disebut dengan fase tamyiz. Untuk yang kali ini kita akan membahas tentang tanda akil balik. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian sudah tahukah tanda akil balik itu? Kenapa kita harus mengetahui tanda akil balik? Karena nanti kalian akan mengalami fase-fase ini. Jadi memahami tanda-tanda balik merupakan salah satu perkara yang penting ya. Kenapa? Karena kewajiban-kewajiban syariat yang dikaitkan dengan agama. Jadi kalau misalnya kita sudah balik, kita sudah terbebani. Apabila kalian melakukan salah atau dosa, maksiat, kalian sudah menanggung sendiri. Begitu juga kalau kalian melakukan pahala, kalian sudah mendapatkan pahala itu sendiri. Kemudian seseorang dikatakan sebagai mukallaf atau orang yang terkena kewajiban syariat jika memiliki dua unsur utama. Yang pertama, dia telah dewasa, telah baligun, dan yang kedua telah berakal, tidak gila, akilun. Jadi apabila masih kecil, dia belum termasuk orang yang mukallaf. Mukallaf itu apa? Orang yang terkena kewajiban syariat. Jadi nanti kalau misalkan sudah ada pertanyaan, arti mukallaf adalah, jawabannya ini juga ada di modul ya. Jadi biar gampang kalian. Orang yang sudah terkena kewajiban syariat. Syaratnya apa aja? Yang pertama, telah balik, telah dewasa, dan tidak gila. Jadi orang gila menurut kalian enak nggak? Dia mau ngapain aja bebas, nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Tapi kita nggak mau jadi orang gila ya, karena jadi orang gila tuh nggak enak ya. Karena kita lihat orang gila di jalanan pada nggak pakai baju, kadang kan nggak pakai celana, rambutnya berantakan, makannya dari hal-hal yang kotor, jadi nggak enak lah. Oke, itu jadi orang gila dia nggak terkena beban syariat. Mau dia puasa, dia nggak puasa, dia nggak dapat dosa. Dia sholat, dia nggak sholat, dia nggak kena dosa juga. Kalau dia misalkan sholat juga nggak dapat pahala karena dia gila, gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya ya, ini bagi tanda-tanda balik bagi laki-laki ya. Tadi saya sudah jelaskan ketika Google Meet tadi. Mungkin ada yang teman-teman yang belum menyimak, Ustadz ulang lagi. Jadi salah satunya adalah apabila anak laki-laki telah mimpi basah. Mimpi basah itu apa, Tat? Mimpi basah itu yaitu keluarnya mani dari kemaluan, baik dalam kondisi tidur atau dalam kondisi terjaga, tidak tidur ya. Jadi misalkan kalian tidur di malam hari, kemudian bangun-bangun kalian seperti ngompol gitu, tapi dia nggak banyak. Kalian tahu anak kecil kalau ngompol pasti banyak ya, tapi kalau misalkan tanda-tanda orang yang dewasa, dia nggak terlalu banyak. Kemudian kalian bisa lihat di celana ada cairan, dia agak lengket-lengket begitu ya. Ini namanya mimpi basah. Kemudian kalian setelah tahu, di celana kalian kok ada yang basah-basah, kalian harus mandi dulu, nggak boleh wudhu langsung sholat, nggak. Jadi harus mandi dulu, yang disebut dengan mandi wajib. So nanti kita akan bahas ya tentang cara mandi wajibnya itu ya. Jadi apa yang disebut mimpi basah, yaitu keluarnya mani dari kemaluan ya, baik dalam kondisi tidur atau dalam kondisi tidak tidur. Kemudian tanda-tanda yang kedua adalah mulai tumbuh rambut-rambut halus di kemaluannya atau di ketiaknya. Nih, kita lihat orang dewasa ketiaknya udah pada ada bulu-bulunya gitu ya. Tandanya dia udah dewasa. Kemudian tanda-tanda yang ketiga adalah pertumbuhan otot. Ototnya mulai kekar kalau laki-laki ya. Sedang olahraga, kalian tahu ya kalau misalkan orang dewasa itu kadang ototnya udah kekar. Kemudian
Yang keempat adalah perubahan suara. Ya, terkadang kita bisa melihat ketika dia masih kecil suaranya masih kecil, gitu, imut-imut gitu ya. Ketika sudah besar dia suaranya juga lebih dewasa. Seperti itu ya. Jadi suaranya lebih keras. Kemudian ini tanda-tanda yang ketiga adalah perubahan pada kemaluannya. Penis itu kemaluan ya, kalau bahasa biologinya penis. Kemudian yang keenam adalah timbulnya jerawat. Jadi terkadang salah satu ciri-ciri anak sudah dewasa timbul jerawat. Kenapa? Karena mukanya sudah banyak minyak-minyaknya begitu ya. Ini menurut kedokteran. Selanjutnya, ya ini bagi anak perempuan ya. Jadi tanda-tanda balik bagi anak-anak perempuan atau anak banat begitu ya. Yang pertama yang terlalu mencolok mungkin sudah tumbuh payudara. Ini mungkin kalian pertama merasa bingung, ini ada apa sih di dadaku kok mulai dari kecil-kecil. Nah, itu berarti kalian sudah mulai dewasa. Kemudian sama seperti laki-laki sudah mulai tumbuh rambut halus di kemaluannya atau di ketiak. Nah, perempuan juga ada juga ketiak itu ketek ya, bahasa seharian kita. Kemudian yang tanda-tanda yang selanjutnya sama, sudah timbul jerawat. Nah, jadi salah satu tanda-tanda orang yang perempuan sudah balik juga tumbuh jerawat. Kemudian yang tanda-tanda selanjutnya adalah pertumbuhan badan yang meningkat. Ya, kita lihat misalkan ada saudara kalian yang sudah dewasa, dia badannya udah bongsor padahal umurnya masih kecil. Nah, jadi pertumbuhannya cepat. Ya, kalau anak perempuan begitu ya. Kemudian tanda yang kelima adalah pinggulnya sudah membesar. Jadi itu kita misalkan kita ada saudara begitu ya, lebaran ini kita ketemu, lebaran 2 tahun kemudian kita lihat, udah nggak kayak anak-anak lagi, udah gadis gitu ya. Jadi udah pinggulnya membesar. Kemudian tanda-tanda selanjutnya adalah dia sudah haid dan atau menstruasi. Ya, itu tanda-tanda 6 tanda balik bagi anak perempuan. Jadi misalkan kalian sudah mendapatin ini dalam tubuh kalian, berarti kalian sudah balik dan kalian sudah harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kemudian kalian sudah harus juga tahu kewajiban-kewajiban. Misalkan ketika kalian lagi haid itu apa aja sih ya harus yang kalian lakukan gitu. Kemudian cara membersihkannya gitu. Itu bisa belajar ya. Jadi jangan ketika kalian bingung ketika bangun tidur, wah Umi aku kok ada darah. Kalian gak usah bingung karena kalian berarti kalian tandanya sudah dewasa begitu. Kemudian kalian juga ketika bangun tidur, Umi aku kok bangun tidur ada cairan-cairannya. Aku kayak pipis tapi bukan pipis gitu. Nah, itu nanti bisa dilihat, ternyata itu adalah cairan yang menandakan kalian sudah dewasa begitu ya. Dan setelah bagi anak banat kalau sudah dewasa berarti dia harus lebih menjaga dirinya. Jadi keluar rumah misalkan anak barat masih ada yang nggak pakai jilbab, segera pakai jilbab gitu. Jadi setelah dewasa, ya. Kemudian yang selanjutnya ini di surat An-Nur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dinu kama sta'danal ladina min qablihim. Yang artinya, dan apabila anak-anakmu telah ikhtilam ini mimpi basah ya atau sudah dewasa, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Maksudnya apa nih, Tat? Maksudnya adalah apabila kalian tadi sudah dewasa, kalian sudah misalkan sudah mimpi basah bagi yang laki-laki atau mungkin kalian sudah haid bagi yang perempuan, itu ketika kalian memasuki kamar orang tua kalian, mungkin di antara kita ada kamarnya dipisah ya, ada kamar anaknya, ada kamar orang tuanya. Ya, kalau misalkan begini, kalian harus izin dulu. Misalkan di waktu subuh-subuh malam-malam jam 12 malam kalian ada keperluan sama ibu kalian nggak boleh langsung masuk, kalian harus diketok dulu atau izin dulu ketika masuk. Karena kalian sudah dewasa, jadi adab-adabnya ketika masuk ke kamar orang tua harus izin terlebih dahulu. Mungkin ketika di hari libur siang-siang orang tua kalian lagi istirahat di kamar, kalian harus izin dulu kalau mau masuk, nggak boleh langsung buka masuk, begitu ya adabnya. Selanjutnya,
Ya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalam anis thalathatin, an-naim hatta yastayqiza, wa anis sabiyyi hatta yahtalima, wa anil majnuni hatta ya'kila." Yang artinya diangkatlah pena dosa dari tiga golongan, yaitu satu, orang yang tidur hingga ia bangun. Jadi misalkan orang tidur dia melakukan kesalahan, dia nggak berdosa teman-teman, karena dia nggak dalam keadaan nggak sadar gitu ya. Kemudian anak kecil hingga dia ikhtilam ini bebasa atau dewasa. Jadi misalkan anak kecil melakukan dosa, dia nggak berdosa. Tapi kalau dia sudah dewasa, sudah mimpi basah, sudah haid, maka dia sudah terkena bebannya itu. Apabila dia melakukan dosa dapat dosa, melakukan kebaikan maka mendapatkan pahala, begitu ya. Dan orang gila hingga dia berakal atau semua ya, karena di luar sana banyak ya orang yang gila kemudian masuk rumah sakit dia bisa sembuh lagi ya. Berarti ketika dia misalkan dia 3 tahun gila, jadi selama 3 tahun ini amalan apa aja dia nggak dianggap. Misalkan dia melakukan sholat, ngaji, atau misalkan dia nggak sholat, dia nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Tapi setelah dia sembuh dari gilanya, ini baru terkena pahalanya apabila dia melakukan kebaikan, dan dan kena dosanya apabila dia melakukan kemaksiatan, begitu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya, ya, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim." Jadi mandi di hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang mengalami ikhtilam. Ikhtilam apa tadi? Ya, mimpi basah atau keluarnya mani dari kemaluan saat tidur atau saat tidak tidur, begitu ya teman-teman. Ini bisa dilihat di hadis Bukhari. Oke. Kemudian ini haid merupakan tanda balik khusus ya. Jadi saya lebih memperinci lagi bahwasanya haid itu apa tanda khusus. Jadi kalau misalkan ada anak yang umur 9 tahun sudah haid, berarti dia sudah dewasa. Nah, jadi para ulama udah nggak berselisih. Kalau misalkan walaupun masih umur 9 tahun tapi dia sudah haid, berarti dia sudah dewasa. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh ibunda kita ya, istrinya Rasulullah SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimarin. Yang artinya Allah tidak menerima sholat wanita yang mengalami haid kecuali dengan memakai kerudung. Ya, ini maksudnya adalah apabila seorang wanita haid maka dia libur dulu sholatnya, tetapi tidak libur amalan soleh amalan baik-baik yang lainnya. Contohnya apa tadi? Jadi banyak terkadang perempuan-perempuan di luar sana atau ya akhwat-akhwat yang di luar sana ketika dia haid merasa, wah aku bebas, aku nggak sholat, aku bisa bangunnya pagi-pagi, yang biasanya bangun subuh ya kan, ini bangunnya jam 7 baru bangun. Enggak, jadi masih ada amalan-amalan yang lain seperti apa, dikir, kemudian masih bisa murojaah gitu ya, walaupun tapi murojaahnya diusahakan pakai Quran atau kalian memakai alas begitu ya, nggak langsung megang Qurannya. Atau boleh pakai Quran tapi Quran yang terjemah, kan ada tuh Quran yang nggak pakai terjemah, ada Quran yang pakai terjemah. Kalian bisa menggunakan Quran yang pakai terjemah begitu ya. Itu jadi masih banyak amalan ya, walaupun kalian sholatnya libur tapi kalian maksudnya yang banat ya, sholatnya libur masih ada amalan-amalan baik yang bisa dilakukan, bukan justru malas-malasan gitu ya, enggak. Oke, itu. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berkata juga, wa ammal haidu fahuwa alamun alal bulughi la na'lamu fihi khilaf. Adapun haid itu adalah tanda baligh. Kami tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Jadi teman-teman Bana, jadi kalau sudah kalian nanti akan mengalami haid, berarti kalian harus dari hari itu kalian sudah harus menjaga diri kalian,
berarti kalian sudah dewasa, kalian harus lebih berhati-hati lagi karena di luar sana banyak kemaksiatan atau perbuatan keji atau perbuatan yang gak baik yang bisa menyerang kalian. Oke, itu ya. Jadi nanti yang anak berat akan mengalami ini. Jadi dari sekarang kalian sudah harus tahu nih bagaimana cara memakainya, cara memakai pembalut, begitu. Kemudian cara membersihkannya. Nah, jadi jangan ketika kalian sudah itu, ini belajarnya sama siapa? Kalau misalkan cara memakainya, cara membersihkan, kalian bisa belajar sama ibu kalian, begitu ya. Oke, itu. Oke, alhamdulillah telah selesai materi hari ini. Semoga kita jadi anak-anak akil balik yang soleh dan soleha ya, yang tahu cara membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.